Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,21% ke angka 6.713. Selain video ini, kami juga mengupload short video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 70 per lembar saham dan saat ini mencoba untuk bangkit dan bergerak uptrend kembali. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang kembali melemah dan ternyata laba bersihnya anjlok 76% lebih. Apakah saham ini masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham SMA. SMA memang minggu ini baru saya analisa dan hari ini jika kita lihat SMA ternyata masih gagal break garis EMA50 di harga 164. Dan saat ini SMA sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di garis EMA50. Pada saat itu menjelaskan pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break garis EMA50 ini. Karena secara tren apabila masih gagal break, SMA trennya masih berpotensi untuk sideways cenderung downtrend. Dan saat ini penurunan 3% lebih membuat SMA saat ini berada tepat di support di harga 157. Dan jika kita perhatikan, support ini sebelumnya bisa menahan penurunan dari saham SMA. Dan apabila teman-teman sudah bersih dapat di harga bawah dan saat ini masih belum take profit, menurut saya masih bisa hold apabila support ini tidak terlewati, tapi pertimbangkan untuk tetap take profit karena apabila gagal bertahan, SMA saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun menuju harga 140 sampai 135. Karena memang cara tren ini masih bergerak sangat downtrend. Dan garis MACD memang terlihat saat ini masih bergerak naik. Dan kemarin kalau pemberitaan memang bahwa laba bersih SMA ambles 76% lebih di kuartal 1 tahun 2023. Dan selain laba bersih, SMA juga memang akan membagikan dividen sebesar 6,5 per lembar saham. Dan sekarang coba kita lihat untuk broker summary, penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi, asing terlihat masih akumulasi. Jadi satu minggu terakhir ini asing terlihat masih masuk akumulasi. Jadi untuk SMA tetap harus hati-hati karena garis EMA50 merupakan resisten kuat dan penurunan hari juga masih ada distribusi. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold, tetap menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila satu minggu ke depan SMA gagal bertahan di support 157. Apalagi mulai ada distribusi, saya lihat masih ada potensi SMA untuk turun kembali di bawah harga 157 ini. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, karena sekarang sudah dekat dengan resisten di garis EMA50, teman-teman bisa coba spekulatif buy di sekitar 157 apabila masih bisa bertahan rebound. Tapi ingat jarak yang lumayan dekat. Apabila mau swing trade harus lebih disiplin atau lebih amannya lagi tunggu SMA berhasil break garis EMA50 baru ikutan entry. Karena apabila berhasil break secara trend SMA akan lebih baik, akan terkonfirmasi sudah tidak downtrend dan ada potensi lanjut naik menuju harga 175. Dan apabila terkonfirmasi break, kita bisa hold terus selama SMA kuat berada di atas garis EMA50. Sekarang saya akan coba analisa temannya yaitu saham Bukalapak yang jika kita perhatikan hari ini masih bergerak naik. Bisa kita perhatikan di sini, hari ini naik 4% lebih ke harga 218. Tapi secara tren jika kita perhatikan trennya saat ini masih bergerak sideways. Dengan support masih di support psikologis di harga 200, tapi resisten masih di 220. Dan di atasnya masih ada resisten di EMA50 jika 224. Jadi setiap kali mengetes resisten ini Bukalapak gagal break, sempat turun di bawah 210 tapi saat ini masih bisa bertahan. Jadi secara tren ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi, asing yang sebelumnya distribusi hari ini terlihat masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi Bukalapak menarik untuk dipantau karena ada potensi satu minggu ke depan untuk kembali naik mencoba break garis EMA50. Jadi masih ada potensi satu minggu ke depan untuk naik mengetes 224. Apabila kita pantau berhasil break, maka sama Bukalapak secara tren juga akan mulai membaik dan ada potensi naik ke target terdekat di 230 sampai target lebih jauh di 250 apabila memang terkonfirmasi break garis EMA50. Jadi karena saat ini masih berada di sekitar resisten kuat 220 dan di atasnya masih ada resisten EMA50, saat ini menurut saya paling aman adalah wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA50. Ada tunggu kembali di sekitar harga support psikologisnya di harga 200 untuk entry-nya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham PNLF yang jika kita lihat satu minggu terakhir juga mencoba untuk bangkit dari downtrend-nya. Dan memang secara tren PNLF juga masih bergerak sangat downtrend.
Bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150 memang masih gagal break. Saya terus bergerak turun. Sempat bertahan di atas support 280 tapi tetap sama, bisa kita jebol. Lanjut turun ke 290, satu mulai bertahan dan rebound. Dan saat ini berhasil rebound dari 290 dan naik kembali di atas 280. Dan jika kita lihat resisten terdekat satu di 300 dan di atasnya masih ada resisten EMA 50. Jadi pergerakan atau technical dari PNLF, ECMA dan Bukalapak hampir mirip. Sama-sama masih berada dekat di garis EMA 50. Jadi menurut saya masih tetap menarik untuk dipantau. Apabila berhasil break, secara tren juga akan mulai ada perbaikan. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Untuk PLF jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi, tapi asing satu minggu terakhir ini masih distribusi. Jadi PNLF saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetas harga 300 sampai garis EMA 50, tapi potensi untuk break tetap harus pantau. Apabila belum terlihat ada akumulasi, saya lihat PNLF masih akan kesulitan untuk break garis EMA 50. Tapi apabila teman-teman sudah bersih dapat di sekitar 280 atau malah di bawahnya, selama masih kuat di atas 280, menurut saya PNLF masih layak untuk di hold. Karena saat ini sudah mulai membentuk pola high low. Jadi selama masih kuat di atas 280, secara tren saya lihat ada tanda-tanda untuk perbaikan. Jadi masih menarik untuk dipantau dan masih bisa di hold. Selanjutnya Raja, jika kita lihat satu minggu terakhir ini malah melemah. Dan jika kita perhatikan saat ini menarik karena berada dekat dengan support di EMA 50 di sekitar 1055. Jadi hari ini sempat Raja turun di bawah garis EMA 50, tapi pada saat penutupan masih bisa berada di atas support EMA 50 ini. Jadi hari ini Raja masih lanjut turun 4% lebih ke 1070. Jadi jika kita perhatikan satu minggu ini Raja memang turun sudah lumayan dalam. Beberapa kali mencoba untuk break 1200 ternyata gagal break. Saat ini mulai melemah kembali. Dan garis EMA CD jika kita perhatikan saat ini juga mulai melemah. Dan jika kita lihat ada ex-date dividen di hari Jumat kemarin. Jadi saat ini ternyata terkena dividen trap. Dan coba kita lihat untuk broker summary. Penurunan 4% lebih ini masih ada distribusi dan asing satu minggu terakhir ini masih keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi untuk Raja apabila teman-teman saat ini ingin entry, misalnya wait and see dulu. Apabila satu minggu ke depan Raja berhasil bertahan di atas garis EMA 50, jadi minimal terbentuk candle hijau di sekitar harga 1050, misalnya masih bisa coba entry. Selama masih kuat di garis EMA 50, saya lihat Raja secara tren masih oke, masih layak untuk di hold. Dan masih ada potensi untuk saya lihat rebound dari garis EMA 50 menuju harga 1150. Jadi saat ini wait and see dulu. Sedangkan untuk teman-teman sudah bersih dapat di harga atas maupun harga bawah, hati-hati apabila ternyata support EMA 50 terlewati. Apabila terlewati, secara tren Raja akan mulai melemah dan ada potensi saya lihat untuk turun menuju support psikologis di harga 1000 sampai garis EMA 150 di sekitar 975. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.